warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bu Umi Kalsum MKom. Saya Akbar Hermansa mendapatkan tugas MK Keamanan Big Data, yang dimana tugas saya yang bertemakan keamanan cluster dan server. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian keamanan cluster dan server. Keamanan cluster mengacu pada langkah-langkah mekanisme yang diterapkan untuk melindungi sebuah cluster. Dalam kurung, sekumpulan komputer ataupun server yang bekerja bersama sebagai satu sistem. Fokus utama keamanan ini adalah melindungi data aplikasi komunikasi antar node dalam cluster dari ancaman eksternal maupun internal. Komponen keamanan cluster meliputi kontrol akses, enkripsi data, pengamanan jaringan internal, serta pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Ini adalah contoh sebuah gambar dari keamanan cluster. Lanjut, keamanan server adalah serangkaian praktik dan teknologi untuk melindungi server dari akses yang tidak sah, penyusupan, serangan malware, atau ancaman cyber lainnya. Aspek-aspek dalam keamanan server mencakup pengaturan firewall, pembaruan perangkat lunak secara berkala, penggunaan autentikasi kuat, pengelolaan izin pengguna, dan pemantauan log untuk mendeteksi anomali. Server yang aman juga memastikan bahwa data yang disimpan atau diproses tetap menjaga integritas dan kerahasiaannya. Ini adalah contoh dari keamanan. Ini adalah contoh dari keamanan server. Oke, next. Selanjutnya adalah ancaman keamanan cluster dan server. Ancaman keamanan cluster dan server mencakup berbagai aspek yang perlu diwaspadai, seperti serangan brute force dan DDoS. Serangan ini sering menargetkan server untuk memaksa akses ilegal atau mengumpulkan layanan melalui lalu lintas berlebihan. Dan selanjutnya ada kerentanan konfigurasi. Konfigurasi server yang salah dapat menjadi celah bagi peretas. Adapun serangan malware dan phishing, malware dapat menginfeksi server melalui file yang terkompromi. Sementara phishing berupaya mencuri kredensial administrator melalui metode penipuan digital. Penyadapan data dan kind in the middle. Serangan ini berfokus pada mencuri data dikirim antara pengguna dan server. Next. Strategi keamanan cluster dan server adalah langkah penting untuk melindungi sistem dan ancaman cyber dan memastikan integritas data. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembaruan dan patch regular. Selalu dilakukan pembaruan perangkat lunak dan install patch keamanan untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi penyerang. Yang kedua, manajemen akses dan autentikasi. Terapkan prinsip least privilege, membatasi akses hanya untuk pengguna yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, keamanan data. Enkripsi data baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Next. Yang keempat, ada penggunaan antivirus dan anti malware. Gunakan perangkat lunak keamanan yang diperbarui secara berkala untuk mendeteksi dan menghapus malware sebelum menyebabkan kerusakan. Yang kelima, redundansi dan pemulihan bencana. Pastikan sistem memiliki rencana pemulihan bencana dan cadangan data secara rutin untuk
memitigasi dampak serangan. Next. Teknologi pendukung keamanan. 1. Virtual Private Network. Mengamankan komunikasi antara pengguna dan server. Zero Trust Architecture. Pendekatan keamanan di mana tidak ada entitas yang dipercaya secara evaluate. Yang ketiga ada Artificial Intelligence. Mendeteksi ancaman keamanan secara otomatis melalui analisis pola. Yang keempat ada blockchain. Memastikan integritas data dengan mekanisme pencatatan yang tidak dapat diubah. Nah, di sini ada studi kasus serangan pada kluster Kubernetes. Pada tahun 2001, serangan terhadap kluster Kubernetes yang tidak terkonfigurasi dengan baik menyebabkan kebocoran data besar-besaran. Serangan ini memanfaatkan konfigurasi deployment yang lemah, seperti port yang terbuka dan autentikasi yang tidak diterapkan. Solusi: menggunakan network police untuk membatasi komunikasi antar port, menonaktifkan dashboard yang tidak digunakan, mengaktifkan audit log untuk memantau aktivitas. Nah, kesimpulan dari keamanan kluster dan server adalah elemen penting dalam infrastruktur teknologi informasi modern. Dengan meningkatkan ancaman cyber, organisasi harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi aset digital mereka. Mengimplementasikan pendekatan keamanan berlapis mulai dari firewall hingga keamanan fisik sangat penting untuk mencegah serangan dan kerugian. Dengan memastikan keamanan yang baik, organisasi dapat meningkatkan keandalan layanan dan melindungi data penting dari ancaman eksternal dan internal. Sekian dari saya, Akbar Hermansyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.